Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan semuanya masih diberikan kesehatan kekuatan untuk belajar untuk hari ini. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kali pada mata kuliah Basic Jurnalistik dan topik kita kali ini adalah Ethics in Journalism ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum-hukum ya atau undang-undang dalam jurnalistik. Kali ini kita akan belajar tentang etikanya lagi ya, etika dalam jurnalistik seperti itu. Kita masuk pada topik pelajaran kita. Ya, ada beberapa standar ethical ya, standard ethical principles for journalistic. Jadi ada prinsip-prinsip etik yang standar ya, yang diterapkan oleh para jurnalis dalam melakukan proses jurnalistiknya. Jadi yang pertama itu adalah honesty ya, jujur. Nah, journalists have an obligation to seek out the truth and report it as accurately as possible. Jadi dalam proses jurnalistiknya, seorang jurnalis itu harus menemukan kebenaran ya. Jadi kebenaranlah yang akan disampaikan dan melaporkannya seakurat mungkin. Jadi menemukan kebenaran-kebenaran yang nampak ya. Apa yang terjadi di lapangan itulah yang diapakannya ya, disampaikan. Jadi jangan melaporkan hal yang tidak benar, yang salah ya, ataupun hal yang masih sifatnya bias. Itu belum tahu ya. Tapi yang penting adalah benar dulu, karena yang benar itu nanti kalau seandainya ada permasalahan, orang akan melacak di mana kebenarannya. Ada banyak kasus misalnya ada misalnya seperti orang mengambil gambar gitu ya, rupanya dan diklaim itu adalah gambar suatu kejadian ya, rupanya gambar tersebut sudah lama itu munculnya, itu bermasalah seperti itu ya. Ada juga yang memberitakan tentang suatu kejadian gitu ya. Tapi rupanya kejadian itu fake atau palsu ya, dibuat-buat. Itu juga bermasalah. Oke. Itu namanya honesty. Jadi sebagai seorang jurnalis, kita harus melihat kebenarannya itu. Benar nak datanya seperti itu ya. Oke, benar nak informasinya. Dan juga kita harus melaporkannya seakurat mungkin. Jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi ya. Seakurat mungkin. Jangan sampai ada masuk unsur perasaan kita gitu ya. Sentimental kita enggak boleh di sana masuk ya. Oke. Independent journalists should have avoid taking political side and should not act on behalf of special interest group. Nih. Jadi jurnalis itu harus independen. Tidak boleh masuk ke berbagai pihak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan di luar dari jurnalistik. Artinya apa? Jurnalis itu tidak boleh dia berpolitik. Tidak boleh berpolitik ya. Apakah dia mendukung A atau B, pihak kiri atau kanan, tidak penting itu. Pokoknya dia harus melaporkan apa yang terjadi di lapangan. Dan tidak boleh dia bertindak atas kepentingan kelompok-kelompok ataupun orang-orang tertentu. Tidak boleh seperti itu. Jadi wartawan itu atau jurnalis itu dia itu bersifat independen, bekerja sendiri ya, sesuai dengan aturan-aturan ketika dia melamar sebagai perusahaan ya, perusahaan jurnalis ya. Jadi harus dia independen. Tidak boleh dia ketergantungan, tidak boleh dia mengharapkan hal-hal yang tidak bagus untuk dirinya, diberikan nanti uang baru dibuatkan berita, tidak bisa seperti itu ya. Jadi tidak boleh dia disuruh-suruh oleh pihak yang bukan berkepentingan untuk membuatkan berita ya. Oke. Selanjutnya adalah fairness, artinya adil. In addition to being independent, journalists should show impartiality and balance in the reporting. Impartial tadi sudah kita bahas juga, tidak boleh dia memihak ya. Dia boleh memihak. Kalau memang ada kesalahan itu kesalahan dari pemerintah ya sampaikan. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan dari rakyat ya sampaikan. Apa yang nampak di lapangan itulah yang disampaikan. Dan balance ya, seimbang. Jadi berita itu harus seimbang kita dalam melaporkannya. Balance itu maksudnya sesuai dengan data dan informasi yang ada di lapangan. Misalnya
ketika kita mengambil sebuah berita, kita harus cek dulu. Mengambil berita itu tentu kita tanya dulu kejadiannya di mana. Yang 5W1H itu harus jelas dia. Siapa orangnya, kapan terjadinya, di mana dia, bagaimana proses kejadiannya. Hal seperti ini harus kita laporkan. Seperti itu caranya ya. Jadi seimbang dia ya dalam laporannya. Dan public accountability, jadi akuntabel ya, bisa diketahui oleh publik. Any organization should listen to their audience. To enable the public to hold accountable, journalists should write under their own byline and accept responsibility for their words. Artinya apa? Penulis berita itu atau jurnalis itu dia menulis memang sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan pekerjaannya. Oke. Jadi ketika dia menulis ataupun membuat berita, apa yang dia tulis itu nanti itulah yang harus dia pertanggungjawabkan. Laporan-laporan disampaikannya seperti media televisi, nah itulah yang betulnya itu sampaikannya. Jadi dia harus bisa akuntabel, dia bisa dilacak oleh semua orang apakah yang disampaikan itu betul atau tidak, di mana itu beritanya muncul, kapan itu beritanya muncul, itu harus jelas ya, bisa diketahui oleh publik untuk itu ya. Nah, jangan dia memberikan sebuah berita atau info tapi orang tidak bisa akses, nah, itu bermasalah ya. Oke. Selanjutnya avoiding libel. This is a legal as well as a moral imperative for journalists. Jadi hal yang berbau tindakan yang kurang patut, kurang pantas lah ya. Ya misalnya kalau jurnalis itu paling banyak kan adalah menerima uang seperti itu kan. Ada uang-uang ya itulah. Itu sebenarnya tidak diizinkan, dibolehkan oleh proses jurnalis seperti itu ya. Karena apa? Karena kita tuh bekerja tanpa boleh diiming-imingi seperti itu ya. Kita tuh harus bekerja independen. Jadi ketika orang memberikan hal yang di luar dari tanggung jawab pekerjaan kita, maka itu akan menjadi permasalahan. Itu bisa akan dituntut ya. Jadi hal-hal yang di luar dari pendapatan dari seorang jurnalis itu tidak boleh ya. Jurnalis itu dibayar hanya melalui dari perusahaannya itu atau company-nya itu ya. Di luar dari itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengganggu dari proses pemberitaannya. Nah, oke. Dan itu bisa juga dibawa tuntut legal ya. Dibawa juga ke ranah hukum ya. Karena itu namanya penyogokan ya, sogok. Nah, itu ya. Atau juga uang peras bisa juga ya. Mungkin karena dia memeras sebuah berita orang ditakut-takutinya, maka berita itu nanti dibayar oleh orang yang kena itu dan nanti dibuatkannya berita gitu ya. Itu tidak boleh juga seperti itu. Membuat berita dengan konsep pemerasan atau memeras dulu baru buat berita, kedua-duanya tidak boleh lakukannya. Itu bukan prinsip dari jurnalistik. Ya. Dan proper attribution, journalist must never plagiarize ya. Jadi seorang jurnalis itu tidak boleh dia menyontek pekerjaan lain, media lain, itu tidak boleh sebenarnya ya. Jadi dia harus mengambil sumber sendiri, menulis sendiri ya, menayangkan sendiri. Walaupun dalam satu event itu banyak wartawan atau jurnalis yang meliput berita, tapi kita memiliki cara sendiri, gaya sendiri untuk melaporkan atau menuliskan berita kita sendiri ya. Tidak boleh nyontek punya orang ya. Itu bukan jiwa seorang wartawan ya. Oke. Selanjutnya Journalist Code of Ethics. Dia ada kode etik dari jurnalis. Society Professional Journalist Code of Ethics enjoins journalists to. Tadi. Yang pertama itu sama tadi ya, seek truth, melihat kebenaran dan report it. This include fact checking, intentionally distorting information, identifying sources, avoiding stereotype, supporting the open exchange opinion. Ini seek truth and report. Jadi ketika kita melihat suatu kebenaran, maka kita harus berani pula untuk melaporkannya. Oke. Jadi ketika ada nampak kebenaran, ada kesalahan di sana, maka kita perlu untuk melaporkannya.
Jangan nanti ketika misalnya kita melihat ada suatu hal yang salah yang bisa menjadikan sebuah berita, itu menjadi pemerasan. Nah, itu tidak boleh ya. Nanti kita takut-takuti pihak tersebut ya. Kalau tidak dikasih uang seperti itu, nanti saya akan buat laporannya, saya akan buat beritanya. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau memang sudah ada permasalahan ya buatlah beritanya dan laporkan ya. Laporkan, buatlah beritanya. Seperti itu. Apakah nanti di televisi ataupun di koran ataupun di radio. Itulah yang fakta sebenarnya ya. Jadi ketika kita mencari kebenaran itu fact checking, pastikan itu dia fakta ya. Fakta yang memang ada dia. Non internationally distorting information bukanlah sebuah informasi yang masih ragu-ragu. Jadi kalau ada ragu-ragu bias sifatnya itu jangan dulu ya. Kalau sudah pasti informasinya baru kita nanti akan coba ambil ya atau diskusikan. Ataupun nanti kita akan tulis nanti. Tapi kalau si ragu-ragu tidak jelas ya biarkan dulu. Identifying sources, jadi kita mengidentifikasi sumbernya apa. Nanti orang ketika membaca berita kita, jadi ada sumbernya, siapa informannya. Kita harus jelas ya. Avoiding stereotype, nih menghindari stereotype, anggapan-anggapan itu tidak boleh ya. Anggapan-anggapan kita, asumsi-asumsi terhadap satu daerah, satu kelompok orang tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menstereotipkan orang seperti itu ya. Dan supporting to open exchange opinion nih. Jadi ketika kita mencari data di lapangan itu kita juga minta tidak hanya dari apa yang dari segi pandang kita sebagai seorang jurnalis, kita minta juga segi pandang dari masyarakatnya, orang ada di sana, bagaimana dia, apakah sama ide kita dengan ide mereka. Ini yang perlu kita tuliskan nanti ya dalam sebuah berita seperti itu. Oke. Selanjutnya minimize harm, artinya berbahaya. Ingat dalam proses pembuatan berita memang kita sebagai seorang jurnalis itu akan ada banyak bahaya sekali ya. Tapi ingat tentu saja kita harus menjaga diri kita dari bahaya-bahaya seperti itu ya. Mungkin saja ketika kita mengambil berita orang marah sama kita karena tidak suka dibuat berita seperti itu. Ada yang mungkin memukuli kita, ada yang mengejar kita. Yang paling fatal itu bermasalah nanti kita dibuatnya penjara ya, karena kita membuat berita seperti itu. Ada juga yang level yang paling parah lagi, itu ada yang seperti dibunuh gitu ya, ditembak gitu ya. Itu banyak kasusnya seperti itu. Kenapa? Karena berita itulah dia, karena itu mengganggu privasi orang ya. Kadang-kadang sebagian kita tuh tidak tahan dia dengan isu-isu seperti itu, ataupun misalnya tidak tahan dengan keadaannya, maka melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Ingat, kita juga sebagai jurnalis itu kita punya keluarga ya, kita punya anak ya. Kita punya istri, dan ketika kita bekerja, ingatlah itu selalu ya. Ingat selalu ketika berkendara, ingat ya. Walaupun kita terburu-buru dalam bekerja mencari berita, mungkin disuruh oleh pimpinan kita suatu daerah, suatu tempat gitu ya. Tidak usah terburu-buru kali, pertimbangkanlah waktu ya. Siap sedia untuk itu. Dan juga maksudnya minimize harm itu jangan sampai nanti kita membuat berita tentang menjelek-jelekkan dari national security, keamanan negara. Itu juga hati-hati kita beritakannya ya. Jadi karena kalau masalah negara ini itu sungguh sangat sensitif, orang akan membaca, kalau itu bermasalah pihak negara lain juga akan membaca dari apa yang kita sampaikan. Jadi harus hati-hati sekali kalau kita dalam buat berita itu menyampaikannya ya. Kenapa? Jangan sampai hal yang berbahaya itu nanti muncul ya. Oke. Selanjutnya ada act independently, jadi sama tadi bertindak secara independen ya, sendiri, tidak terkait dengan siapapun ya. This includes avoiding conflict interest, corruption, resisting attempt of device or advertiser, and special interest group to influence news. Jadi kita tidak boleh membuat berita itu berdasarkan kepentingan satu kelompok sama tadi ya, ataupun pihak-pihak pemberi iklan atau orang yang menyediakan jasa juga tidak boleh ya. Kita tidak ada hubungan seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang jurnalis, bertindak independen lah.
kita lakukan sendiri. Sebabnya kalau kita misalnya ada permasalahan, ya kita selesaikan dengan tim kita. Banyaklah belajar dalam dunia jurnalistik seperti itu. Selanjutnya be accountable, sama juga seperti tadi ya, harus akuntabel. This include correcting mistake, harus memperbaiki kesalahan. Criticism, kita harus bersifat kritis dalam membuat berita ya. Jangan sampai mono dia atau hanya sekedar berita saja. Tidak boleh juga ya. Harus kita ada kritisismnya dalam berita kita sebut. Exposing unethical practice of the media. Jadi menampilkan atau menjelaskan tentang praktek-praktek yang tidak etis pada sebuah media. Jadi ketika kita bekerja dalam sebuah media itu jangan sampai merusak nama dari media kita itu atau perusahaan kita ya, karena itu akan bermasalah dan itu sungguh sangat mempengaruhi dari hasil dari produk dari perusahaan kita ya. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang media code of ethics. Jadi kalau tadi lebih kepada jurnalisnya, kalau sekarang itu adalah medianya ya. Bagaimana pula media itu memiliki kode etiknya. Nah, tadi di orang ya. Kalau medianya bagaimana? Nih kita lihat. Kalau kode etik media itu yang pertama itu ada journalistic values of honesty. Jadi media sebagai saluran informasi itu juga dia harus jujur untuk menampilkan nilai-nilai jurnalismenya ya. Harus punya courage, keberanian, fairness, adil, balance, seimbang ya, independen, tidak boleh tergantung, kredibilitas, keberagaman, tidak boleh terlalu mengutamakan iklan ya, ataupun pertimbangan politik yang melebihi dari hal-hal yang berbentuk profesional. Artinya apa di sini? Nilai kejujuran itu penting dalam sebuah berita ya. Jangan sampai media kita itu misalnya terpengaruh oleh pihak-pihak lain ya, karena ada sponsor gitu ya, karena ada iklan-iklan yang banyak tampil di TV kita atau di koran kita. Itu tidak boleh seperti itu mempengaruhi berita kita. Nah, gitu ya. Apakah kepentingan politik itu juga tidak boleh, karena berita itu adalah sebuah berita, tidak ada hubungannya dengan negara sekalipun ya. Itu soalnya media itu menjadi tolak ukur dari kemana suatu pemerintahan dan rakyat itu dia bisa melapor ya atau memunculkan gambaran-gambaran. Oke. Nah. Selanjutnya, endeavor to get the truth and declare it on our dispatches, program and news bulletin unequivocally in manner which leave no doubt its validity and accuracy. Jadi dalam proses pembuatan beritanya itu sendiri, maka valid dia beritanya itu ya bisa dilacak melalui 5W 1H tadi, dan akurasi tepat dia dalam menyampaikan ya. Jangan bertele-tele, jangan mengambang-ngambang ya, karena kita menyampaikan berita, hati-hati ya. Jangan sampai salah-salah nanti kita membuat berita atau melaporkan. Kenapa? Karena kalau salah-salah nanti kita akan bisa masuk penjara ya. Orang akan menuntut kita dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah treat our audiences with due respect and address every issue or story with due attention to present a clear, factual, accurate picture. Nah, jadi ketika kita menulis berita dan terbit ya, ataupun tampilkan di TV, ingat kita harus memperlakukan audiens kita itu dengan penghormatan ya, dengan penghormatan yang baik. Oke. Jadi bagaimana caranya melakukan penghormatan itu? Kita harus menampilkan berita yang jelas, faktual, dapat dipercaya ya, dan akurat gambarnya atau ceritanya ya. Ketika kita melakukan proses pemberitaan ya, jadi terkait dengan misalnya ada korban, kriminal, perang, persekusi, bencana alam gitu ya. Nah, jadi kita harus menampilkan bentuk nyatanya ya. Bentuk nyatanya ya, walaupun ada kode etik, misalnya ketika orang meninggal bagaimana kode etiknya gitu ya, tentu tidak mungkin darah itu yang akan kita tampilkan ya.
mungkin ada blur-blurnya gitu boleh ya. Misalnya seperti ada pemberitaan tentang kriminal, ya kita masukkan inisialnya, nggak boleh nama lengkapnya gitu ya. Fotonya nggak boleh dia nampak wajahnya gitu ya. Jadi ada etika-etika juga dalam proses pemberitaan seperti itu. Kenapa? Jangan sampai nanti ada penghakiman dari publik ya. Nah, itu nggak boleh. Kalau itu terjadi maka kita kurang dalam melakukan proses respect ya, mengkehargaan ya tadi sebuah berita ya. Oke. Nomor 4, welcome fair and honest media competition without allowing it to affect adversely or standard performance, so that give thing a scoop will not become an end itself. Jadi media itu dia harus fair juga, honest, jujur ya, without allowing it to affect adversely or standard of performance. Jadi media itu jangan sampai nanti terganggu standar penampilannya gara-gara karena ada pihak sponsor, ada orang yang menginstruksi, ada pihak yang menginterupsi. Itu tidak boleh sebenarnya seperti itu ya. Jadi berita itu memang sesuai dengan data lapangan yang muncul, data lapangan yang ada ya, itulah yang harus disampaikan. Itulah media seperti itu. Jangan dia terpengaruh oleh pihak manapun, apakah itu masyarakat, apakah dia pemerintah, apakah dia orang kaya, orang miskin, karena dia diberikan uang atau dia tidak diberi uang, itu sebenarnya tidak ada urusan untuk itu. Jadi media itu dia melaporkan apa adanya yang tampak ya, baik itu kasus misalnya di pemerintah ataupun di masyarakat lapangan ataupun di daerah, harus sama dia ya, harus ada penghargaan seperti itu ya. Oke, itu tentang media, kode etik dari media. Dan ini yang masih sambungannya. Nah, yang kelima, present the diverse point of view and opinion without bias or partiality. Jadi dalam proses pemberitaan sendiri, media itu harus memberikan berbagai macam gambaran ya. Jangan mengambil informasi hanya dari satu pihak, itu tidak boleh ya. Ketika kita mengundang satu tema atau topik, usahakan dari berbagai unsur ya yang bisa menanggapi berita tersebut. Jangan itu saja orangnya, jangan harus pihak yang bermasalah itu harus datang gitu ya, supaya dapat memberikan klarifikasi. Jadi keberagaman sebuah berita ataupun keberagaman pendapat itu mendukung banyaknya suatu kredibilitas dari media itu sendiri. Selanjutnya, recognize diversity in human societies with all the races, culture, belief, their values, intrinsic individual in order to present unbiased and faithful reflection of them. Jadi dalam proses kita pembuatan berita, kita tuh menghargai seluruh kelompok masyarakat, orang miskin, pelacur, gelandangan, sebagainya itu ya, harus kita hargai. Jangan kita membedakan apakah mereka kulit putih, kulit hitam, mereka ganteng, mereka buruk gitu ya. Itu tidak ada hubungannya dengan diri kita ya. Semuanya harus kita hargai karena itu adalah sumber berita kita. Jangan memberitakan itu dengan hal yang unbiased ya, yang yang harus misalnya kalau dia sudah bias itu bermasalah ya. Kalau unbiased berarti kan dia tidak bermasalah ya, berarti betul lah dia ya. Jadi memang berita itu kita buat berdasarkan refleksi dari apa yang nampak. Nah gitu ya. Jadi tidak ada dalam proses pemberitaan itu kita menghakimi suatu suku, suatu kelompok. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Oke. Nomor 7, acknowledge mistake when it occurs, firmly correct it and ensure it does not recur. Artinya wajar saja akan ada nanti kesalahan mungkin dalam segi tanggal atau sebagainya, apakah foto atau informasi. Maka satu yang pasti, jika ada kesalahan maka tuliskanlah informasi tersebut pada koran selanjutnya. Kalau misalnya itu muncul di televisi, maka koreksi langsung ya. Misalnya 1 hari setelah berita itu ditampilkan. Jadi permintaan maaf seperti itu kalau salah tidak ada masalah, untuk itu wajar, kita manusia kan. Walaupun kita memiliki berapa level tahapan pemeriksaan, ya namanya kesalahan itu dia pasti akan ada saja ya. Tapi ingat,
kita harus melihat bahwasanya kesalahan itu hal yang biasa, tapi kita harus tetap berusaha dan melakukan bahwasanya yang usaha itu, oke. Jadi usaha itu harus kita perbaiki ya, harus diperbaiki. Jangan sampai salah itu saja itu bermasalah kita itu ya. Oke. Selanjutnya nomor 8, observe transparency. Jadi ada transparan pemberitaannya, baik itu dari segi datanya, sumber datanya, siapa partisipan, informan, waktu, kapan, W51H itu harus jelas ya. Jangan sampai 5W1H itu tidak tadi dipakai, bermasalah kita ya. Selanjutnya nomor 9, distinguish between news material, opinion, analysis to avoid pitfall, speculation, or propaganda. Jadi bedakan antara mana bahan berita, ini opini, dan analisis to avoid pitfall, untuk mempengaruhi puncak dari spekulasi atau propaganda. Jadi harus kita bedakan kapan berita-berita itu sebaiknya munculkan. Sebagaimana sudah kita bahas kan ada soft news dan hard news kan. Nah, mungkin itu maksudnya. Jadi kita harus tahu kapan dia menjadi soft news, kapan dia harus menjadi hard news, seperti itu. Dan yang terakhir 10, stand by colleges interpretation and offer them support when required, particularly in light of the act of aggression and harassment to which journalists are subjected at times. Oke, jadi ketika ada permasalahan yang muncul nanti misalnya dari jurnalis, ya tentu kita akan dari tim kita, misalnya dari perusahaan atau Dewan Pers, tentu dia akan membantu ya. Tetapi ingat, walaupun ada proses bantuan seperti itu, kita juga harus memeriksa diri kita ya. Kalau memang kesalahan itu fatal, tentu saja orang akan malu mendukung kita kan. Tapi kalau kesalahan kita memang bukan kesalahan kita, ya orang akan maju, orang akan mensupport dari kita untuk melakukan proses pemberitaan seperti itu. Oke, kira-kira itulah media tentang kode etik jurnalistik, baik secara individu atau personal dan juga dari segi medianya. Semoga rekan-rekan paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.